Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mailani Asri Handayani SPD. Saya adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Dayluhur. SMA Negeri 1 Dayluhur adalah satu-satunya sekolah menengah atas negeri di Kecamatan Dayluhur, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Letak sekolah kami di tengah hutan perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat. Jumlah peserta didik kami sebanyak 782 orang. Sekolah kami selalu berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Komitmen tersebut tercermin dalam visi misi, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berbudaya, unggul, dan cinta lingkungan. Pada praktik baik kali ini, saya menggunakan alur STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Alur yang pertama, situasi. Sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 1 Dayluhur, saya memiliki tanggung jawab penuh atas kemajuan kualitas pendidikan dan kinerja gurunya. Kualitas pendidikan dan kinerja yang dicapai harus mencerminkan program sekolah. Adapun kondisi program sekolah di SMA Negeri 1 Dayluhur adalah 1. RKCM dan RKT habis masa berlakunya di tahun 2023. 2. Nilai kemampuan literasi dan kemampuan numerasi dalam rapat pendidikan tahun 2 dan program sekolah. Ada situasi yang ketiga, kinerja guru dalam pembelajaran di kelas masih perlu ditingkatkan. Alur yang kedua pada praktik baik kali ini, tantangan adalah tantangan. Melihat situasi tersebut, timbullah permasalahan dan tantangan yang perlu diselesaikan agar terjadi peningkatan kualitas pendidikan dan terjadi reformasi kinerja guru. Adapun tantangan tersebut adalah 1. Strategi apa yang digunakan untuk menyusun perencanaan program sekolah. 2. Bagaimana cara meningkatkan kualitas pendidikan. Ketiga, bagaimana meningkatkan kinerja guru di SMA Negeri 1 Dayluhur. Alur yang ketiga dalam praktik baik kali ini adalah aksi. Untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan di atas, praktik baik ini penulis. Untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan di atas, penulis mengubah strategi intuisi dan mengikuti program lama dengan SISINTA dalam pengolahan Rapenak. SISINTA kepanjangan dari Sistem Kolaborasi dan Integrasi Data, sedangkan pengolahan Rapenak adalah perencanaan program sekolah, hasil analisis rapat pendidikan dan lembaga dengan melibatkan seluruh warga sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, melakukan blended data atau integrasi data yang dimiliki, yaitu lembar kerja tahun 2022 dan rapot pendidikan. Adapun tahapan blended atau mengintegrasi data menggunakan tahapan IRB atau identifikasi, refleksi, dan benahi. IRB adalah tahapan yang direkomendasikan pemerintah melalui panduan penggunaan rapot pendidikan tahun 2020. Tahap 1, identifikasi. Dalam tahapan ini, sistem kolaborasi mulai dilaksanakan, yaitu kepala sekolah dibantu oleh tim manajemen mengumpulkan data yang dimiliki sekolah untuk diidentifikasi dan dianalisis. Adapun data yang dimiliki SMA Negeri 1 Dayluhur adalah rapat pendidikan tahun 2022 dan 2023, lembar kerja tahun 2022, RKT tahun 2020-2021, RKJM tahun 2020 sampai 2023, RKAS tahun 2022, dan Pusat Prestasi Nasional. Dari rapat pendidikan, data yang diidentifikasi secara mandiri adalah data yang diambil dari prioritas rekomendasi. Tahap 2, refleksi. Pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan adalah dengan menyebarkan link Google Form kepada guru, tenaga kependidikan, dan pesan adalah dengan menyebarkan link Google Form kepada guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Hasil dari form kepada guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Sedangkan hasil refleksi guru dan tenaga kependidikan menyoroti tentang perlunya peningkatan kinerja diri dan kinerja organisasi. Tahap 3, benahi. Di tahap ketiga, SISINTA sering dilaksanakan oleh tim manajemen beserta kepala sekolah, terutama dalam mengolah data, hasil identifikasi, analisis, dan refleksi. Hasil memblended data, integrasikan data tersebut berupa kegiatan-kegiatan yang tertuang di dalam lembar kerja tahun 2022. Sedangkan
Rekomendasi dari pemerintah yang dituangkan dalam rapat pendidikan pada bagian refleksi dan benahi prioritas rekomendasi dituangkan di lembar kerja RKT tahun 2023. Adapun kegiatan yang dipilih yaitu kegiatan yang bisa diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi geografis, finansial, dan sapras di SMA Negeri 1 Dailuhur. Contohnya pada tabel berikut ini. Sebelum lembar RKT disahkan menjadi program sekolah, pihak sekolah mengadakan workshop tentang perencanaan berbasis data dengan peserta, tim manajemen, tim tata usaha, dan pengurus komite. Sebagai narasumber, Widya Iswara dari Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi. Berikut adalah program unggulan sekolah hasil dari penggunaan strategi Sisinta dalam pengolahan Rapenak. Yang keempat, refleksi. Pelaksanaan strategi Sisinta dalam pengolahan Rapenak menuju Raja berhasil dilaksanakan di SMA Negeri 1 Dailuhur. Bukti keberhasilan tersebut antara lain: 1. Tersusunnya RKJM tahun 2024 sampai 2028, RKT dan RKAS tahun 2023 di 1 Dailuhur. Bukti keberhasilan tersebut antara lain: 1. Tersusunnya RKJM tahun 2024 sampai 2028, RKT dan RKAS tahun 2023. 2. Pelaksanaan membaca 15 menit sebelum mempelajari terjadi peningkatan sebesar 10 sampai 30. Ketiga, tersusun dan terlaksananya tata tertib peserta didik. Keempat, terlaksananya jambore anti narkoba. Kelima, terbentuknya komunitas belajar guru dengan SMA Negeri 1 Dailuhur mendapatkan pos kinerja kemajuan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Isnawati, guru sosiologi SMA Negeri 1 Dailuhur. Saya Deja Jakaria. Saya Devina Pusparamadani. Sekarang saya menjabat sebagai Ketua MPK. Saya Mayri Tresnawati. Saat ini saya duduk di bangku kelas 12 F1. Saya Angga Rizky Nurfadila dari kelas 12 F2. Saya Dahlia Agus Mulyani. Saya merupakan salah satu staf tata usaha SMA Negeri 1 Dailuhur. Berdasarkan program-program yang telah terlaksana di SMA Negeri 1 Dailuhur, sudah mengalami peningkatan. Yang pertama yaitu literasi. Literasi sudah ada peningkatan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Berdasarkan rapat pendidikan, literasi SMA Negeri 1 Dailuhur meningkat 13,24%. Dari segi sarana dan prasarana di SMA Negeri 1 Dailuhur itu sudah banyak perubahan. Di antaranya dari segi internet, di setiap kelas itu sudah ada WiFi. Kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan di literasi yang pertama yaitu membaca 15 menit sebelum proses pembelajaran dimulai. Kemudian kami membuat pojok baca di tiap-tiap kelas dengan kreativitas yang dibuat oleh peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, saya juga merasa sangat senang sekali karena Bapak Ibu Guru juga sangat mengayomi kami sebagai siswa di kelas tentunya dalam hal positif. Guru-guru juga memberikan banyak referensi pembelajaran, tidak hanya dari buku saja, tetapi Bapak Ibu Guru juga memberikan beberapa materi dari media bantu digital lainnya seperti handphone, laptop, dan lain-lain. Juga beberapa artikel yang dapat mendukung pembelajaran di kelas. Setelah beberapa tahun kemudian saya terjun di kegiatan-kegiatan OSIS, saya melihat ada beberapa perubahan yang memang signifikan, yang memang membawa perubahan yang amat baik dan amat positif, seperti dari bentuk kegiatannya, kemudian variasi-variasi dari kegiatan tersebut juga sangat menambah dapat mendukung minat dan bakat dari siswa SMA Negeri 1 Dailuhur ini. Selanjutnya di bidang administrasi, kami telah banyak mengikuti kegiatan workshop maupun EHT yang dilaksanakan oleh sekolah untuk meningkatkan kemampuan kami agar kami bisa bekerja lebih baik lagi di bidang administrasi. Di SMA Negeri 1 Dailuhur, kita dapat meningkatkan beberapa prestasi kita seperti di bidang bola voli, bola futsal, karate, dan juga ada fotografi. Untuk saya sendiri itu menggeluti di bidang fotografi, dan alhamdulillahnya kemarin saya dapat peringkat di kabupaten. Dari pemaparan praktik baik tersebut, dapat disimpulkan bahwa perencanaan berbasis data dengan menerapkan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi sekolah merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kinerja